Halo dulur, piye kabare? Muga-muga tansah api-api ayo. Sobat, ini bukan mau uji nyali loh, gelap-gelapan gini. Jadi ini merupakan kondisi jalan menuju tambak saat malam hari. Penerangan utamanya hanya mengandalkan lampu motorku saja ya, karena bulannya nggak begitu terang. Dan tentunya aku harus hati-hati sekali nih mengendarai motor karena samping kiri kananku sudah tambak. Kalau terpeleset sedikit ya bisa jatuh ke tambak. Nah, ini sudah mulai proses pengangkatan udang dengan seser atau serok yang berkumpul di jaring. Panen biasanya dilakukan malam hari, tepatnya sih dini hari ya, sekitar jam 1 hingga subuh menjelang. Dilakukan pemanen ikan bandeng dan udang fanami di tambak. Beginilah sobat, sisi lain petani tambak. Di saat umumnya orang-orang terlelap dengan mimpi indahnya, petani tambak akan terjaga untuk menjemput rezekinya. Oh iya, bagi sobat yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar mendapatkan pemberitahuan terbaru videoku. Memang kebiasaan untuk panen dilakukan pada waktu dini hari. Salah satu alasannya ya biar ikannya masih segar, dan ketika dijual di pagi hari mendapatkan harga yang maksimal. Soalnya kalau jual ikan di waktu siang atau sore hari, beda harganya sobat. Setelah diseser, kemudian dicuci dahulu hingga bersih, karena mesti banyak lumpur yang menyelimuti udang tersebut. Nah, setelah dipastikan bersih, baru diangkat, kemudian diletakkan pada terpal sebagai tempat penampungan sementara. Kemudian dilakukanlah proses mensortiran untuk memisahkan antara udang dengan kotoran atau ikan jenis lain. Setelah disortir, udang fanami akan disimpan dalam wadah sejenis drum plastik. Di sini kami menyebutnya dengan blong. Dan jangan lupa untuk memberi es balok dalam blong tersebut untuk menjaga kesegaran udang fanami. Panen kali ini dilakukan ketika umur udang baru sekitar 1,5 bulan sobat, umur bandeng sekitar 3,5 bulan. Ya sebenarnya umur segitu belum saatnya dipanen, namun terpaksa harus diangkat atau dipanen dari tambak, karena kemarin ada beberapa udang yang mati dan kalau dibiarkan saja akan menjalar ke udang lainnya. Makanya harus segera dipanen agar tidak terlalu banyak ruginya. Dalam panen ini tekniknya sih simpel sebenarnya. Jadi ketika tambak mulai dikeluarkan airnya, untuk dikeringkan sudah dipasang jaring di daerah sekat air atau jalan keluarnya air ke sungai. Karena biasanya ikan bandeng dan udang akan mengikuti aliran air yang mengarah ke sekat tersebut.
Jadi ketika sudah banyak ikan dan udang yang berkumpul pada jaring, akan dengan mudah diambil dengan seser atau serok. Nah, setelah dirasa tidak ada lagi air yang berada di tambak utama, baru nih beberapa orang akan masuk ke tambak, menyisir bagian kolongan atau caren, di mana pada kolongan atau caren ini ikan dan udang akan berkumpul. Mereka menggunakan terpal untuk penampungan ikannya dan menyisir mengelilingi tambak, memastikan tidak ada ikan yang tertinggal. Nah, dalam pemanenan ini hanya menggunakan penerangan lampu senter saja loh sobat, yang diletakkan di atas kepala. Normalnya sih kalau panen udang fanami pada umur 2-3 bulan, dan untuk panen bandeng pada umur 4-6 bulan. Nah sobat, pada kesempatan kali ini dilakukan panen total, yaitu dengan mengeringkan atau menguras air tambak karena dirasa air tambak sudah jelek. Jadi semua ikan dan udang akan diambil. Untuk panen dengan mengeringkan atau menguras tambak ini, maka proses untuk mengeluarkan air tambak ke sungai dilakukan mulai sore hari. Terkadang juga dibantu oleh pompa diesel untuk mempercepat dalam pengeluaran air tambak tersebut. Nah, ada beberapa peralatan yang digunakan dalam panen bandeng dan udang fanami ini loh sobat. Antara lain ada jaring, serok atau seser yang ada ukuran rapat dan renggang, wadah ikan, blong atau dobong masyarakat menyebutnya, terpal untuk menampung ikan, lampu senter, dan tak lupa es balok untuk menjaga kesegaran ikan. Sebelum diletakkan pada terpal untuk disortir, ikan-ikan tersebut dicuci bersih terlebih dahulu karena pastinya ikan akan terselimuti dengan lumpur. Setelah itu, baru diletakkan di terpal. Disortir antara udang dan ikan bandeng berdasarkan ukurannya. Selain itu, yang harus diperhatikan dalam proses mensortir, dilakukan pemilihan ikan berdasarkan jenisnya masing-masing. Udang akan dikumpulkan dengan udang, ikan bandeng akan dikumpulkan dengan ikan bandeng. Tak lupa juga dipilih berdasarkan ukurannya, besar ataupun kecil, dipisahkan dalam wadah tersendiri, karena mempengaruhi harga jual loh sobat. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah drum plastik atau blong yang telah diisi oleh es balok untuk udang fanami, dan wadah keranjang atau dobong untuk bandeng. Jadi ada perbedaan wadah penyimpanan untuk udang fanami dengan ikan bandeng. Udang menggunakan wadah yang kedap, di sini menggunakan semacam drum plastik atau blong, mengingat ukuran udang fanami yang relatif kecil. Sedangkan untuk wadah ikan bandeng menggunakan keranjang anyaman bambu atau dobong. Nah, hal ini akan dilakukan dengan gotong royong loh sobat, dengan secepat mungkin, karena ketika subuh sudah harus selesai. Tak jarang ada ikan liar seperti mujair dan keting yang ikut masuk ke tambak dan dipanen. Namun ikan mujair dan keting tidak ikut dijual. Biasanya untuk konsumsi pribadi atau juga bisa digunakan sebagai ramuan campuran perangsang pertumbuhan ikan di tambak atau baceman.
Nah, setelah ikan selesai disortir, maka siap untuk diangkut ke penjual. Nah, demikian sobat videoku kali ini tentang pemanenan ikan di tambak. Semoga dapat memberikan wawasan baru untuk kalian semua dan menjadi hiburan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Matur suwun dulur. Bye bye.